Apakah nanti Prabowo Subianto urung maju? Dia mempersilakan kepada generasi muda bangsa di bawahnya untuk maju, sehingga kepemimpinan nasional pada periode 2024-2029 nanti adalah kepemimpinan nasional yang dipegang oleh anak muda putra terbaik bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada kesempatan ini. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, hari Minggu tanggal 5 Maret 2022 kemarin menyisakan banyak kesimpulan tentunya bagi publik. Walaupun seperti dikatakan, kedua tokoh ini dalam jumpa persnya mengakhiri pertemuan kemarin itu bahwa pada intinya mereka menyepakati agar sama-sama menjaga supaya Indonesia tetap aman damai, agar pemilu 2024 lebih berkualitas dari pemilu terdahulu. Namun tentu saja publik akan menyimpulkan juga hal-hal lain selain dari itu. Misalnya, bisa saja pertemuan dua tokoh ini kemarin itu berkaitan dengan rencana ke depan. Seandainya begini, apakah kita bisa begini? Seandainya begini, apakah kita bisa begitu? Kalkulasi dan pertimbangan-pertimbangan politik tentu bisa saja menjadi kesepakatan mereka berdua kemarin itu. Artinya apa? Di kepala publik sekarang ini bisa saja berpendar berbagai kemungkinan politik yang akan terjadi sebelum pemilu 2024 mendatang. Dalam Pilpres bisa saja terjadi kedua partai ini berkoalisi nanti, dan bisa saja terjadi hal-hal yang di luar kemungkinan yang sekarang tampak di permukaan. Apakah nanti Prabowo Subianto urung maju? Dia mempersilakan kepada generasi muda bangsa di bawahnya untuk maju, sehingga kepemimpinan nasional pada periode 2024-2029 nanti adalah kepemimpinan nasional yang dipegang oleh anak muda putra terbaik bangsa. Namun setidaknya di balik pertemuan dua tokoh ini kemarin itu akan menyisakan banyak pertanyaan, akan menghasilkan banyak kesimpulan, dan juga mungkin banyak spekulasi di tengah-tengah publik. Dan tentu kita tinggal lagi menunggu apa sesungguhnya hasil dari pertemuan mereka ini. Tentu hasil itu akan dapat kita lihat beberapa saat ke depan. Saya ingin bacakan sebuah berita
tentang pertemuan dua tokoh ini yang diturunkan wartaekonomi.co.id di bawah judul Prabowo soal Surya Paloh yang jauh-jauh ke Hambalang _2. Artinya ada niat, ia kan, bukan basa-basi. Berita ini hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 pukul 20.33 WIB tadi malam. Warta Ekonomi Jakarta. Dua petinggi partai politik yakni Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh terlibat pertemuan politik. Pertemuan dilakukan di Hambalang. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghargai niat Ketum Partai Nasdem Surya Paloh yang datang jauh dari Jakarta menuju kediamannya di Hambalang, Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 5 Maret 2023. Begitu jauh beliau ke sini, artinya kan ada niat. Iya kan ada, bukan basa-basi. Kira-kira begitu kata Prabowo dalam konferensi pers setelah menerima kedatangan Surya Paloh. Hanya saja Menteri Pertahanan itu tidak memerinci detail soal niat yang membuat Surya Paloh rela datang jauh-jauh dari Jakarta ke Bogor. Prabowo mengatakan ada beberapa kesepakatan yang dibuat antara dirinya dengan Surya Paloh dalam pertemuan itu. Salah satunya ialah keinginan bersama menciptakan kedamaian di Indonesia. Kami sepakat bahwa kami ingin suasana bangsa dan negara selalu dalam keadaan damai, dalam keadaan rukun, dalam keadaan bersatu, bahwa persaingan, rivalitas itu perlu. Lanjut X dan Kopassus TNI AD itu. Prabowo dan Surya Paloh juga menyepakati supaya pemilu 2024 bisa berkualitas dan konstruktif serta jauh dari perpecahan. Jadi kami berharap dan kami akan menyongsong, kami akan berjuang nanti pemilu yang akan datang, pemilu yang damai, pemilu yang konstruktif, pemilu yang kualitasnya lebih baik dari yang dahulu. Pungkas Prabowo Subianto. Seperti diketahui, Prabowo Subianto menerima silaturahmi balasan Surya Paloh bersama rombongan elit Nasdem di kediamannya Minggu 5 Maret 2023 di Hambalang. Jadi memang ini yang tampak ke permukaan kemarin, dan dari yang disampaikan dua tokoh ini memang yang pertama perlunya memelihara kedamaian, persatuan, dan menghindari perpecahan dalam pemilu ataupun sesudah pemilu nanti. Dan tentu yang paling penting pula adalah terciptanya pemilu yang berkualitas dibandingkan pemilu terdahulu. Kalau sama saja kualitas pemilu tahun 2024 dengan pemilu 2019, namanya kita rugi. Kalau lebih jelek pemilu 2024 dibandingkan pemilu 2019 nanti, itu namanya kita celaka. Makanya kita perlu lebih berkualitas pemilu 2024 dibandingkan pemilu 2019 lalu. Untuk ini tentu perlu dihindari berbagai bentuk kecurangan dalam pemilu. Baik yang dilakukan penyelenggara pemilu maupun yang dilakukan peserta pemilu. Ini tiang supaya tercipta kedamaian, supaya terhindar perpecahan, perlu pemilu yang berkualitas, terhindar dari berbagai bentuk kecurangan. Mudah-mudahan apa yang diniatkan dua tokoh ini menjadi niat seluruh warga negara Republik Indonesia, terutama tentu menjadi niat penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.